Gak ada. Persiapannya adalah jalur langit, merancang finansial strategis juga. Anak ya, kalau aku sih lebih ke anak. Mungkin dari pihak sebelah kan belum pernah nongol-nongol nih. Nggak ada kabar hilang. Kamu sendiri geram gak sih Kak mungkin dengan kegajentelannya dia? Enggak. Jadi udahlah, udah kelihatan kan siapa yang nggak bertanggung jawab, udah itu aja. Sampai sekarang pun masih belum ada komunikasi? Nggak ada, sejak yang viral itu nggak ada memunculkan dirinya itikat baik untuk bertemu anaknya, mengantar jemput sekolah, menafkahi. Sampai itu udah berapa bulan Kak seperti itu? Wah, nggak tahu, tanya aja sama dia sendiri. Tugas Anda mencari dia sampai dapat, tapi nggak perlu lagi didapatkan ya, karena ya udah, dia sudah memilih untuk menjadi orang yang tidak baik. Sampai sekarang pun masih belum ini Kak, belum. Nggak ada, makanya aku bingung pas wawancara, ada perkembangan, nggak ada perkembangan. Soalnya terakhir perkembangan itu adalah dari pihak sana nggak ada kabar sama sekali, terus tidak merespon masalah KPR juga. Jadi ya berarti kan tandanya kan dia mau anaknya tidak punya tempat tinggal. Itu kan menurut aku hal yang sangat spektakuler yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Kalau masalah sama istrinya, jangan masalah sama anaknya juga. Untuk anak sendiri seperti apa sih Kak mungkin dengan kejadian ini? Kamu sebagai ibu apalagi sekarang menjadi single parent sekarang. Ternyata mudah ya, gak sesulit yang aku bayangkan. Dulu kan aku berpikir, nanti karena anak aku jadi begini, susah untuk bisa berpikir ini nyata atau memang fana nih gitu ya. Tapi sebenarnya aku dimanipulasi dengan keadaan kan. Aku dimanipulasi dengan orang yang gaslighting terus, playing victim terus, dibohongin terus. Jadi ya menurut aku ya udah away dulu lah, nanti akan ada masanya kita berbaikan ya gitu. Tapi untuk sekarang tidak ya, karena memang harga diri aku sama keluarga aku udah dihancurkan dengan video-video yang tidak baik itu. Dan kita saksikan aja karma yang terjadi. Sampai kemarin Kakak menelusuri sama adik Kakak yang diduga. Ya udah lewat sih itu, jadi menurut aku udahlah, tangisan itu menjadi tangisan terakhir aku. Buat kamu seperti apa sih kamu anak sampai dong, bisa berdiri sampai Allah dong, anak dong, orang tua dong, semua aku boyong tinggal sama aku mengabdi dengan keluarga aku minta ampun sama main papi, aku nggak mendengarkan beliau saat itu bahwa mereka kan sebenarnya harap-harap cemas gitu ya dengan pernikahan aku, tapi aku orangnya toleransi ya, jadi aku tidak pernah menyesali terjadinya musibah aku ini karena aku udah siap, udah lewatin, udah menerima buruk baiknya suami juga. Jadi untuk urusan cerai menurut aku hal yang sangat-sangat sudah aku persiapkan. Mungkin ini kan transisi ke single era, mungkin sekarang lebih charming, lebih masa giat bekerja lagi, seperti apa sih sekarang? Sebenarnya sama aja, cuman mungkin karena kita memelihara racun di rumah. Dulu kan beliau ngatain aku racun, sebenarnya dia yang racun, makanya dia yang keluar gitu. Jadi makanya menurut aku tidak punya target pengen jadi charming era, single era, tapi lebih menikmati hidup aja. Ternyata perempuan kalau jadi janda itu lebih bisa fokus terhadap diri sendiri, walaupun kita butuh waktu untuk bisa berteman dengan rasa sakit itu gitu ya. Jadi rasa sakit itulah yang membuat aku berhenti untuk tidak lagi terjebak dalam hal toksik macam itu, karena menurut aku kan di sini sudah kelihatan siapa yang salah. Memang ada sebab, ada akibat, tapi akibat yang dia buat itu lebih banyak daripada aku yang menyeret harga diri keluarga. Ya kalau mau jahatin perempuan atau istri ya istrinya aja, nggak usah keluarga. Ini yang rusak harga diri ini kan dan sakit hatinya kan keluarga besar, keluarga dia dan keluarga aku. Keluarga dia malu, keluarga aku juga malu ada kasus begini gitu ya. Jadi menurut aku kayak ya udah saatnya aku kembali menjadi wanita yang seutuhnya, tidak bergantung dengan siapapun. Malah aku mau balas guna terhadap orang-orang yang mungkin dulu merasa aku ini lalai, kayak misalnya orang tua. Aku lebih fokus sama keluarganya suami dan pasangan ya, malah keluarga aku kurang perhatian dari aku. Jadi makanya aku ngerasa kayak ini adalah momen aku untuk kembali ke keluarga, menjadi anak yang baik, menjadi wanita yang baik lagi, dan menjadi ibu yang baik buat Javier. Jadi makanya aku happy banget. Healing sessionnya seperti apa sih untuk kamu sendiri, untuk healing sessionnya kemarin kan aku jalur langit sendiri di rumah, ya menjalankan sholat sepertiga malam. Ya kalau di muslim begitu ya pemirsa. Terus kedua apalagi ya, umroh. Ketiga nerima semua job apapun, nggak lihat
berapapun aku dibayar, yang penting untuk anak aja aku niatnya, karena kan aku ngerasa nafkah anak aku ini tidak tercukupi dari pihak sana gitu ya, karena pihak sana sudah membatasi karena tidak mampu. Dia juga udah bilang begitu, jadi makanya aku terima-terima aja sekarang. Selain live TikTok sendiri Kak, apa nih mungkin? Aku usaha skincare, jadi skincare aku hidup lagi. Jadi kemarin kan sempet tuh aku hiatus dulu kan, karena aku pingin membersihkan harta-harta haram yang dilakukan pasangan saat dia memanipulasi penghasilan aku di kebutuhan harian dia pakai dari situ, hutang pribadi dia pakai dari situ, money game juga dari situ. Jadi kalau kata ustadz aku ya, itu harus dibersihin dulu Cik, gitu. Sampai rumah juga mau aku perbaikin, rusak lagi. Jadi makanya ini adalah momentum aku untuk membersihkan semuanya yang diakibatkan beliau gitu. Rumah direnovasi sedikit nggak sih, kayak misalkan ini kayak ada peninggalan dia gitu Kak? Oh ya, penghasilan sih gitu, tapi alhamdulillah sekarang rezeki semakin lancar karena aku nggak ada beban pikiran, tapi aku tetap membersihkan dan tidak pakai rekening itu lagi gitu, karena bahkan untuk meminta nafkah aja gitu ya, aku kan warning ya, nafkah tuh wajib, tapi aku pikir-pikir lagi kayaknya aku nggak perlu lagi minta nafkah, takutnya juga aliran dana dia masih yang ada tidak baik, makanya aku lebih baik udahlah kesadaran diri sendiri aja. Terus pas waktu aku enjoy dan aku tanya sendiri, jawab sendiri, curhat di atas sajadah, aku ngomong sama Allah, pantas nggak aku menerima nafkah dari orang yang sudah menjatuhkan harga diriku se-Indonesia loh, aku diberitakan seperti itu di media, dan sampai akhir ini aku bisa counter balik gitu ya, aku muncul ini untuk meluruskan berita gitu kan. Aku bangga sampai nanggung bisa sampai menanggung semua yang dilakukan dia. Berapa Jadi, Kak? wah aku nggak tahu, nggak terhitung ya, capek juga karena aku udah memilih mediator non hakim untuk mengurus semuanya, karena kan pastinya aku habis dimanipulasi ini kan aku bingung ya, aku harus buka rekening aku, berapa kemarin yang diambil, berapa kemarin yang dipakai, karena kan dia megang bukti katanya, apa yang dia keluarkan yang jelas, aku kan ada bukti juga gitu. Tapi kita nggak usah permasalahkan uang karena sensitif, lebih baik kehidupan abis perceraian aja yang dipikirkannya, itu urusan anak aja. Sampai sekarang pekerjaan sendiri menjadi single mom berat ya sih untuk kamu sendiri? Enggak, Kerja sama sekali enggak, karena ada aja rezeki yang tidak diduga, yang bukan pekerjaan aku kerjain sekarang. Apa kamu? Aku sekarang lagi ngejalanin bisnis semacam apa ya, agency host live streaming gitu ya. Tadinya kan aku nge-host, sekarang aku ngelola agency gitu. Terus kedua aku juga ada dunia baru juga, tapi nanti aja tunggu tanggal mainnya deh. Apa jadi penyanyi lagi Kak? Belum kayaknya nggak ke entertainment dulu, balik lagi ke usaha aja. Tapi usahanya itu yang benar-benar di bidang estetik. Estetik muka? Kecantikan. Kenapa sih Kak suka banget sama Karena suka sama kulit wajah aku loh. Karena ngerawat wajah itu adalah investasi ya kan. Walaupun memang aku diselingkuhin juga ya, yang mungkin tidak cukup juga ya untuk memuaskan pasangan, tapi aku tetap menjadikan bisnis ini untuk membantu banyak orang, selain untuk mempercantik diri sendiri dan untuk self reward juga gitu. Jadi lebih ke usaha aja sesuai dengan moto aku, apa aja didagangin. Terakhir Kak, kan kemarin live TikTok sempat nggak ada. Ya hidup lagi sekarang hidup lagi seperti apa sih kamu sendiri? Bergantung kan juga sama jualan. Sebenarnya nggak bergantung juga sih ya, karena aku kan punya penghasilan utama itu di skincare, sama ada beberapa job aku yang lain gitu. Jadi ternyata ini TikTok hidup lagi, side hustleku hidup lagi. Jadi income sampingan ini malah aku langsung punya nazar, kalau TikTok itu hidup lagi, ini buat tabungan anak. Ya, komisi per sale-nya itu aku langsung bukain tabungan anak gitu. Sempat geram nggak sih kenapa TikTok bener-bener live-nya nggak ada gitu? Sempat geram, tapi kan masih ada yang lain. Masih ada e-commerce yang lain, jangan bergantung sama satu e-commerce dong. Aku bener dong. Ya, karena masih ada yang lain dan teman-temannya, ada Merah, Oyen, ada itu. Ya, jadi menurut aku semuanya udah pada pakai afiliator kan ya, udah konsep afiliator. Jadi aku nggak bergantung sama si hitam itu.